Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya akan membahas tentang materi 10 bimbingan konseling. Nah, pada materi ini yang menjadi fokus pembahasan saya adalah bagian F, G, H, dan I. Nah, yang pertama ada F, strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan klasikal. Sebenarnya pada bimbingan klasikal ini adalah layanan yang dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi. Biasanya pada bimbingan klasikal ini kita mengenal yang namanya orientasi siswa ketika ada siswa baru masuk ataupun menjadi mahasiswa baru ya di sekolah. Nah, pada bimbingan ini biasanya pihak guru akan memberikan informasi tentang berbagai hal yang bermanfaat untuk siswa mengenai tentang sekolah yang dimasukinya, baik itu peraturannya ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini biasa ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Nah, biasanya yang didiskusikan pada bimbingan kelompok ini adalah masalah-masalah yang bersifat umum, jadi tidak rahasia ya. Seperti cara belajar yang efektif itu bagaimana, cara kiat-kiat menghadapi ujian gimana, cara mengelola stres itu bagaimana. Ini dilakukan pada bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan guru, mata pelajaran, dan wali kelas. Nah, sebagai konselor ataupun pembimbing, kita juga berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, aspek-aspek dalam kolaborasi ini apa aja? Yaitu yang pertama nih, untuk menciptakan sekolah dengan iklim yang kondusif bagi belajar siswa. Kemudian ada juga bagaimana cara memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam. Kita tahu kan, siswa itu karakternya beda-beda setiap orang. Ibarat kata setiap kepala beda isinya gitu. Dan kemudian kita juga di sini menandai siswa-siswa yang mana yang diduga bermasalah. Nah, dengan seperti ini nanti kita menjadi mudah untuk menangani masalah-masalah siswa tersebut. Kemudian ada juga untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan cara adanya program remedial teaching ataupun pengulangan belajar pada siswa tersebut. Kemudian untuk mereferal dan mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru pembimbing. Nah, ini penting ya, ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, kita langsung ajukan siswa ini kepada layanan konseling. Kemudian untuk yang ke F ya, memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. Jadi ketika belajar, siswa tidak hanya belajar tentang pelajaran ini, tapi dia tidak tahu ini sebenarnya kaitannya dengan bidang pekerjaan yang diminatinya itu apa. Misalnya siswa ini sedang belajar tentang biologi. Nah, kebetulan siswa ini senang ataupun minatnya ingin jadi dokter. Nah, kita bisa mengaitkan tuh mata pelajaran biologi dengan apa yang akan dia hadapi nanti ketika masuk ke dalam hal bidang pekerjaannya gitu ya, sebagai dokter misalnya. Nah, kemudian kita di sini juga untuk kolaborasi ini untuk memahami perkembangan dunia industri dan perusahaan, sehingga bisa memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja. Nah, yang paling penting adalah ketika kita membicarakan mata pelajaran ini tidak harus berfokus pada hal-hal yang teori ya, tapi kita juga harus membawa ke ruang lingkup yang lebih luas seperti dunia kerja ya, di luar ya. Jadi fungsinya kita memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia yang di sana, di luar dunia kerja ya. Kemudian yang
berikutnya adalah menampilkan pribadi yang matang. Nah, itu sudah tentu pasti tugasnya guru ataupun pembimbing, yaitu menampilkan pribadi yang matang, baik dalam emosional ya, atau sosial maupun moral dan spiritual. Kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi tentang cara mempelajari mata pelajaran yang diberikan secara efektif. Nah, dalam memberikan cara yang efektif ini penting ya ketika siswa ini sulit untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi disinilah fungsinya ketika kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Misalnya nih, dia siswanya bermasalah di pelajaran matematika nih dalam hitungan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan guru matematikanya. Mungkin cara efektif untuk mata pelajaran ini untuk dia agar cepat berhitung seperti ini loh gitu. Jadi kita memberikan informasi tentang cara yang lebih efisien ataupun cara yang lebih bisa dimengerti oleh siswa tersebut. Kemudian selain kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas, kita juga berkolaborasi dengan orang tua ya. Tentu saja orang tua adalah hal ataupun pendidikan paling dasar yang diterima oleh siswa. Jadi dalam berkolaborasi dengan orang tua ini bisa kita lakukan melalui kepala sekolah ataupun komite sekolah mengundang orang tua ke sekolah ya untuk datang. Biasanya yang terjadi di keseharian kita, misalnya ada penerimaan rapot, maka orang tua itu diundang. Nah, fungsi orang tua diundang di sekolah biasanya untuk memberikan informasi kepada orang tua ini tentang kemajuan belajar siswa di sekolah, kemajuan belajar tentang anak-anaknya, ataupun apa saja masalah yang dihadapi anak-anaknya di sekolah, ataupun menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari di sekolah. Kemudian kita masuk ke bagian yang G, yaitu strategi untuk layanan responsif. Nah, di sini ada yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi ini sebenarnya tidak hanya berfokus pada siswa ya. Nah, konsultasi ini juga bisa dilakukan ataupun layanan ini bisa untuk guru, orang tua ataupun pihak sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Jadi konsultasi ini penting diberikan kepada seluruh hal yang bersangkutan dengan siswa tersebut, baik guru, orang tua, ataupun pihak-pihak lain yang ada di sekolah, seperti itu. Lalu kita juga mengenal yang namanya konsultasi individu ataupun kelompok. Nah, konsultasi individu ini tentu saja langsung konsultasinya diberikan kepada siswa ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalahnya, untuk mengetahui penyebab masalahnya apa, lalu bagaimana solusinya atau pemecahan masalahnya, dan pengambilan keputusan yang tepat itu seperti apa gitu. Sedangkan konsultasi kelompok ini dilaksanakan untuk membantu siswa memecahkan masalah melalui kelompok. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya itu mereka bisa secara berkelompok seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah referral ya, yaitu rujukan atau alih tangan. Nah, kemungkinan besar ya ketika kita menyelesaikan masalah yang ada pada siswa ini, kita merasa ini kita kurang memiliki kemampuan nih untuk menangani klien ataupun siswa yang sedang bermasalah. Anggap saja deh masalahnya, siswa ini depresi nih, atau siswa ini mengalami kriminalitas. Tentu saja kita bisa menyerahkan masalah ini kepada yang lebih ahli ya dibandingkan kita. Misalnya kita serahkan ini kepada psikolog atau psikiater ya, atau dokter atau kepolisian untuk menangani kriminalitas. Atau misalnya siswanya ini terjerat pada kecanduan narkoba atau penyakit kronis tertentu, tentu saja kita harus
merehabilitasi ataupun mengobati siswa ini ke dokter seperti itu. Nah, kemudian ada bimbingan teman sebaya atau peer guidance atau peer facilitation. Nah, seperti yang kita tahu, siswa itu biasanya lebih suka ataupun lebih nyaman ya ngobrolnya dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang yang berbeda umurnya lebih jauh ataupun gurunya ya mereka lebih enak ataupun lebih nyaman dengan teman sebayanya. Jadi bimbingan ini dilakukan dengan cara konselor ataupun pembimbing ini memberikan latihan terlebih dahulu kepada temannya, kemudian temannya ini sebenarnya menjadi mentor ya bagi dia ataupun tutor, sehingga ketika temannya yang bermasalah ini cerita dengan teman yang sudah dibimbing ini tadi bisa memberikan nasihat yang baik ataupun pemecahan masalah yang bisa yang menurut latihan tersebut bisa menangani masalah tersebut. Artinya temannya ini yang sudah dilatih bisa memberikan arahan ya bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, baik itu secara akademik ataupun non akademik seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang H, yaitu strategi untuk layanan perencanaan individual. Nah, pada bagian ini kita mengenal yang pertama yaitu penilaian individu ataupun kelompok. Nah, penilaian ini sebenarnya sangat penting ya. Baik itu buat siswa ataupun siapapun yang mengalami masalah ataupun tidak mengalami masalah tapi ingin mengembangkan dirinya. Nah, fungsi penilaian ini apa? Fungsinya adalah untuk menganalisa ataupun menganalisis apa sih kekurangannya, apa sih kelebihan dirinya, sehingga ini bisa menyangkut kepada pencapaian tugas-tugas perkembangannya ataupun aspek-aspek baik itu pribadi, baik itu sosial, baik itu belajar, dalam hal belajar ataupun karir ya bagi yang bekerja. Nah, melalui kegiatan penilaian ini sebenarnya kita bisa akhirnya ataupun siswa tersebut ataupun klien tersebut bisa paham ataupun menerima apa yang ada pada dirinya, dan dengan paham dan bisa menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya, maka sebagai pembimbing ataupun konselor kita bisa mengarahkan dirinya ke arah yang lebih positif atau konstruktif ya. Jadi ketika kita sudah memahami apa kelemahan kita ataupun kekurangan kita, jadi kita bisa lebih tahu nih arah kita sebaiknya pergi kemana, atau kita sebaiknya menghindari apa gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu individual or small group advisement. Nah, untuk yang kedua ini, setelah kita melakukan penilaian, setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan diri siswa ataupun klien kita, maka kita dengan mudah menentukan ataupun merumuskan tujuan alternatif kegiatan yang bakal menunjang perkembangan diri kita itu apa gitu. Sehingga ini bisa memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya. Kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi setelah dinilai, lalu kita rumuskan tujuan yang akan kita lakukan agar diri kita lebih berkembang. Kemudian kita akan melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Setelah kita melaksanakannya ataupun melakukan kegiatan tersebut, maka kita bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Artinya ketika dari tahap pertama itu penilaian, lalu kita merumuskan tujuan, setelah dirumuskan kita dilaksanakan, setelah dilaksanakan baru dievaluasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bagian I, strategi untuk dukungan sistem. Nah, untuk strategi untuk dukungan sistem ini sebenarnya lebih berorientasi kepada konselor ya, sehingga konselor ini lebih profesional. Yang pertama itu pengembangan profesionalitas ya, atau profesional ya.
Jadi konselor ini secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mengupdate-nya itu bisa dengan beberapa hal ya. Yang pertama in-service training. Artinya ketika kita melakukan konseling, membimbing seseorang, kita bisa sambil belajar di saat itu juga gitu. Kemudian aktif dalam organisasi profesi. Nah, aktif dalam organisasi profesi ini misalnya kita ikut profesi yang berhubungan dengan konseling atau bimbingan tersebut. Kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop lokakarya. Dan yang terakhir adalah melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Nah, yang ketiga ini kita bisa mengikuti seminar-seminar tertentu yang berhubungan, misalnya seminar tentang psikologi, pemahaman tentang manusia itu seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa menemukan masalah dan menyelesaikan masalah secara lebih mudah. Kemudian bisa juga melanjutkan studi ke pasca sarjana atau S2 ya. Nah, kemudian pemberian konsultasi dan berkolaborasi ya. Nah, pemberian konsultasi dan berkolaborasi ini jalinannya bisa bekerja sama kepada pihak-pihak, misalnya instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi, misalnya organisasi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kemudian bisa ke para ahli dalam bidang yang terkait ya, misalnya psikolog, psikiater, dokter, orang tua siswa. Atau bisa juga lewat MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Dan yang terakhir itu Depnaker atau dalam rangka analisis bursa kerja lapangan pekerjaan. Kemudian saran yang diperlukan untuk penunjangan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Jadi saran yang diperlukan salah satunya yang pertama adalah alat pengumpulan data baik tes maupun non-tes ya. Nah, alat pengumpulan data ini bisa berupa tes intelijensi, tes bakat khusus, tes bakat sekolah, tes inventory pribadi, tes minat, tes prestasi belajar. Nah, sedangkan untuk yang non-tes bisa dengan pedoman observasi, catatan anekdot atau daftar cek, skala penelitian, alat mekanis, pedoman wawancara, angket biografi dan autobiografi, dan asiometri. Untuk selanjutnya itu alat penyimpanan data. Jadi yang pertama tadi kan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data bisa baik dari tes ataupun non-tes ya. Kemudian untuk yang kedua, alat penyimpan data khusus dalam bentuk himpunan data, bisa berbentuk kartu, buku pribadi, dan map ya. Bentuk kartu ini dibuat sedemikian rupa dengan ukuran serta warna tertentu sehingga mudah untuk disimpan dalam filing kabinet. Kemudian untuk kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi paket bimbingan, alat bantuan bimbingan, ya bisa dengan perlengkapan administrasi kayak alat tulis, menulis, format rencana satuan layanan, kegiatan pendukung, serta belangko laporan kegiatan, belangko surat, kartu konsultasi, kartu khusus, belangko, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian. Nah, untuk pengendalian program, koordinator sebagai pemimpin lembaga atau unit bimbingan dan konseling hendaknya memiliki sifat kepemimpinan yang baik ya, dapat memungkinkan terciptanya sekolah atau suatu komunikasi baik yang dengan seluruh staf yang ada ya. Pengendalian bimbingan ini di antaranya yaitu untuk menciptakan suatu koordinasi komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. Jadi fungsi pengendalian ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada.
Kemudian untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan yang terakhir adalah memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jadi sekian dulu pembahasan materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.